Ini adalah film season 2-nya guys. Kalau tembus 10.000 like, gua janji insya Allah bakal gue bikinin yang season 3-nya. Selamat menyaksikan. Di sebuah malam di dalam penjara Cornea Colmy yang memiliki pengamanan super ketat, terlihat seorang berjubah sedang berdoa dengan khusyuknya. Dan dialah Yuri Boyka. Di sisi lain, seorang mantan juara tinju kelas berat yang sudah pensiun, yang merupakan tokoh antagonis di film Undisputed sebelumnya, sedang sibuk dengan kegiatan barunya, yaitu syuting minuman temulawak. Bila perlu, minum sari temulawak Herbatry. Dan dia adalah George Chambers alias Iceman. Scene pun berganti dan memperlihatkan seorang mafia yang bernama Gaga sedang membahas bisnis pertarungan dalam penjaranya. Sementara itu, Boyka kini sedang mempersiapkan dirinya dalam laga pertarungan tinju bebas dalam penjara, yang mana malam ini dia akan menghadapi Arkada Devic, seorang petarung asal penjara Kirov, Serbia. Disaksikan ratusan penghuni lapas dan disiarkan TV lokal. Tanpa basa-basi lagi, pertarungan ini pun dimulai. Di sini pertarungan terlihat tidak imbang. Bahkan dengan jurus tendangan mautnya, Boyka mampu membuat lawannya tumbang di ronde pertama. Namun Devic masih bisa bangkit kembali dan memberikan perlawanan pada Boyka. Tapi hal itu tidak bertahan lama karena Boyka kembali bisa melakukan serangan balik dan menghajar Devic habis-habisan. Namun Devic yang ternyata sudah menguasai ilmu kebal dari Gunung Kidul tiba-tiba bisa bangkit lagi dan membuat Boyka murka dan terpaksa mengeluarkan jurus tendangan halilintarnya yang dia pelajari dari Prabu Amuk Marugul. Dan Devic pun KO. Para mafia pun membagi-bagikan hasil taruhannya, sementara Gaga dan koleganya saat ini bingung karena Boyka menang terus. Meskipun Boyka termasuk anak buahnya, namun jika Boyka menang terus, maka tak akan ada lagi yang mau melawan Boyka dan bisnis ini bisa-bisa bangkrut. Sementara itu di tempat lain, terlihat beberapa komplotan mafia berusaha menyusupi sebuah apartemen yang nantinya diketahui bahwa apartemen itu adalah milik George Chambers alias Iceman. Mereka menyembunyikan beberapa garam haram yang diletakkan di dalam tas, bahkan juga di dalam kitab milik Chambers. Tak lama kemudian Chambers pun datang dan menghajar mereka semua. Namun sebuah pukulan dari belakang tepat ke arah punggung Chambers berhasil membuatnya pingsan dan para pelaku itu melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, manajer serta beberapa polisi datang untuk melakukan olah TKP kejadian penyerangan tersebut. Namun bukannya menemukan bukti penyerangan, polisi malah menemukan beberapa bungkus garam haram di dalam tas dan kitab Chambers yang disembunyikan oleh perampok tadi, yang akhirnya membuat Chambers harus dipenjara karena dugaan kepemilikan garam haram. I take the good book with me everywhere I go. That is not mine.
Ya, semua ini adalah ulah Gaga untuk mencarikan lawan Boyka selanjutnya di dalam penjara. Singkatnya, Chambers pun ditahan dan kini sudah sampai penjara. Boyka yang mengetahui kedatangannya langsung menjumpai Chambers di pintu gerbang dan saling bertatapan. Entah itu tatapan kebencian atau tatapan cinta, hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Sebelum masuk ke ruang tahanan, Chambers diharuskan mandi dahulu. Cuman karena airnya dingin dan para sipir tidak mau memberikannya air hangat, akhirnya bukannya langsung mandi, 4 orang sipir ini malah digebukin. Seperti ini. Yourself. Dan tambahan 10 sipir akhirnya memaksa Chambers harus mau mandi air dingin. Di perjalanan menuju kamar rutannya, Chambers mendapat provokasi dari beberapa napi yang menghinanya, meremehkannya, bahkan menyiramkan air seni ke arah Chambers karena mereka pendukung sekaligus anak buah Boyka. Chambers yang tak tahan emosi akhirnya memberi penyerangan pada napi tersebut. Singkatnya, Chambers pun sampai ke selnya dan dia satu kamar dengan seorang pria bernama Stephen. Hingga hari berganti dan pagi pun tiba, Chambers pun bergabung dengan napi lainnya untuk mengantri sarapan. Exactly 5-star, is it? Namun tiba-tiba antriannya diserobot oleh seorang pria tua berkursi roda. Tapi karena dia dianggap agak kongslet, jadi Chambers membiarkannya. Dan di saat Chambers dan Stephen sedang makan bubur yang ala kardusnya, tiba-tiba Boyka and the Gang pun datang. Semua orang pun langsung berdiri, namun hanya Chambers yang tidak mau berdiri. Hingga Boyka mengutus satu anak buahnya untuk menyuruh Chambers berdiri. Namun bukannya mau berdiri, Chambers malah melayangkan bogem mentahnya yang membuat anak buahnya Boyka penyok. Boyka penyok. Chambers pun menghampiri Boyka dan mulai saling memprovokasi. Di sini Boyka menegaskan pada Chambers bahwa Chambers hanyalah seorang mantan juara tinju di zaman dahulu. Dan di sini Boyka lah sang juaranya. I am the champion. A great champion, I know. Hingga sampailah pada puncaknya, Chambers menyiramkan air yang tadi sudah dia ludahi ke arah Boyka dan keributan pun terjadi di sini. You are just my bitch. Namun untungnya para sipir sigap dan berhasil memisahkan mereka. Stop you. We're just telling you we have to be sure. Of me. You think I'm afraid of that? Hari pun berganti. Di sebuah lapangan dalam penjara, terlihat Stephen sedang diganggu oleh anak buah Boyka. Chambers yang melihat hal itu
akhirnya meluapkan emosinya dan meratakan semua anak buah Boyka yang mengganggu Steven. Steven pun sangat berterima kasih pada Chambers, dan di sini juga Steven memberitahu bahwa penjara ini adalah milik seorang mafia bernama Gaga. His name's Gaga. Something you want to know about this place. Even though you're getting out, You're staying healthy. The other son of a bitch out before he gets a chance to do it. Chambers kembali menjumpai Boyka dan mencoba memprovokasinya agar mau berbaku hantam di luar ring. Setelah kejadian itu, Boyka pun mempersiapkan dirinya untuk pertarungannya malam ini. Sang asisten pun memberi beberapa kali nasihat pada Boyka, namun bukannya didengar, sang asisten malah dikeplakin 2 kali. Singkatnya, pertarungan itu pun tiba, dan dengan emosi yang menggebu-gebu karena dipancing Chambers tadi, Boyka pun melampiaskan kemarahannya pada lawan tandingnya malam ini. Seperti ini aksinya. Boyka pun menang dan mengikrarkan tantangan langsung pada Chambers dari atas ring. Setelah pertandingan di dalam lapas, Chambers dihampiri oleh 4 orang sipir yang memintanya untuk pergi menghadap kepala lapas. Only person I want to see is from the U.S. Embassy. You see Warden now. Namun bukannya menurut, Chambers malah ngegebukin para petugas sipir itu. Dan akhirnya puluhan petugas sipir pun harus diturunkan untuk membawa Chambers ke hadapan kepala lapas. Singkatnya, Chambers pun bertemu dengan kepala lapas. Di sini, kepala lapas meminta agar Chambers mau bertarung melawan Boyka di next laga di atas ring. I'm here much easier. If you fight, you'll find that things now are resident champion Namun Chambers menolak tawaran itu dengan tegas. could become much more pleasant around here. I ain't fighting, man. I wouldn't take. Dan karena tidak mau, Chambers akhirnya diberi hukuman untuk membersihkan saluran pembuangan tinja yang setiap hari mampet. Clogged every day. Tentu saja Chambers tidak mau melakukan hal yang menjijikkan ini. Dan petugas yang kesal pun membuang sekop itu ke lubang tinja dan menyuruh Chambers untuk mengambilnya dengan paksa. If you don't work, then we'll make you. Go get it. Untungnya, orang tua berkursi roda yang diketahui bernama Crot datang dan membantu Chambers mengambil sekop itu dengan sebuah penjepit. It's not worth it. Bring it back to me when you finish. Di malam harinya, selesai dari kegiatan menyekop bubur hangat itu, di perjalanan Chambers mendapat serangan dari anak buah Boyka. Namun bukan Chambers S-Man namanya kalau nggak bisa menghabisi keroco seperti ini. Mari kita lihat aksinya. Di sini Kurt pun datang untuk membantu Chambers. Tak lama kemudian, para petugas sipir datang dan menghentikan perkelahian itu. Dan Chambers pun akhirnya dibawa dan dimasukkan ke penjara tikus.
Di tengah rasa dingin dan lapar, tiba-tiba Kurt datang dan membawakannya sup juga roti. Stand up. Chambers bertanya kenapa Kurt bersikap baik dan mau menolong dia. I may never let you out of here. Why are you doing this? Dan dengan kerennya, Kurt menjawab, apakah kau tidak pernah menolong orang? I don't belong here, and I ain't gonna be here much longer. Swallow. Help with your fever. You never help anyone? Singkat cerita, masa hukuman pun selesai. Chambers dibawa ke sebuah ruangan yang mana di dalam ruangan itu sudah ada makanan mewah. Dan tanpa diduga, Gaga sang mafia pun datang dan mengajak Chambers untuk menawarkan kesepakatan pada Chambers. You a dead dog. Because I know you're not stupid. Me. Smells like it too. Gaga menawarkan Chambers agar mau bertarung melawan Boyka dan menjanjikan sebuah kebebasan untuk Chambers. Brought you here. So, Let me explain something to you, Mr. Chambers. Karena bagi Gaga mudah saja untuk memasukkan Chambers ke dalam penjara, maka mudah juga baginya untuk mengeluarkan Chambers dari penjara karena semua ini adalah ulah Gaga. I brought you here. I can let you out. The truth? well, as we speak, I got my man. Awalnya Chambers tidak mau karena Chambers merasa dia masih memiliki manajer yang bisa membantunya keluar dari penjara. It will make me very happy. As we speak, I got my man working on turning this. Namun sesaat kemudian, manajer Chambers pun datang dan ternyata sang manajer juga sudah kong kali kong dengan Gaga. They told me the whole thing. Bro, what the fuck you doing? Chambers pun marah besar pada sang manajer dan mau tidak mau karena sudah tidak ada lagi cara lain, akhirnya Chambers menerima tawaran ini. Fucking ass! Backstabbing son of a bitch! Dan singkatnya, latihan Chambers dan Boyka pun dimulai. Di suatu malam, Steven yang lagi ronda di dalam lapas tiba-tiba dihampiri anak buah Boyka, yang mana mereka meminta Steven untuk mengerjakan satu misi agar bisa hidup tenang di dalam penjara ini. We have one more job for you. I did everything you asked, didn't I? Dan singkatnya, hari pertarungan itu pun tiba. Chambers dan Boyka bersiap di sudutnya masing-masing. Dan tanpa basa-basi lagi, pertarungan pun dimulai. Di sini Boyka terlihat kewalahan menghadapi Chambers. Anak buah Boyka yang menyadari hal itu segera menghampiri Steven dan menukarkan air mineral Chambers yang kayak ada manis-manisnya dengan minuman yang sudah dicampur jamu penenang. Sementara itu di atas ring, Chambers masih terus menghajar habis Boyka. Saking kerasnya pertarungan ini, mereka berdua pun sampai terpental keluar ring. Hingga ronde pertama pun selesai, dan di saat istirahat, akhirnya Chambers meminum air penenang itu. Dan singkatnya, ronde kedua pun dimulai.
Awalnya Chambers bisa mendaratkan beberapa pukulan, namun karena efek air penenang itu, Chambers jadi kehilangan kesadaran dan harus menerima serangan habis-habisan dari Boyka. Dan Chambers pun KO. Beberapa jam kemudian, Chambers pun sudah kembali sadar. Di sampingnya sudah ada Crot yang menjelaskan bahwa Chambers kehilangan kesadaran akibat minum air penenang yang diberikan oleh Stephen. You were drugged. Chambers pun marah dan segera pergi ke selnya untuk mencari Stephen. Namun betapa terkejutnya Chambers mendapati Stephen yang sudah koi tergantung dan meninggalkan sebuah pesan permohonan maaf dan juga menjelaskan semua yang terjadi. Chambers pun pergi mencari Boyka dan mengatakan bahwa Boyka adalah seorang pengecut yang menang hanya karena lawannya diberi air penenang. I am pussy? I am pulled need you junkie friends to help me win. Dan Boyka yang tak tahu apa-apa pun berusaha menyangkal hal itu. I am the best fighter in the world. Tak lama kemudian, kepala lapas pun datang dan melerai mereka. You guys can't get enough of each other. Namun Chambers yang kesal karena janji pembebasannya tidak ditepati, akhirnya melayangkan sebuah bogeman ke muka kepala lapas. I know nothing about this arrangement, George. Hal itu pun akhirnya membuat Chambers diikat di sebuah tiang menara di tengah dinginnya hujan salju. Sementara itu, Boyka yang penasaran dengan hal ini langsung menginterogasi anak buahnya. Dan hasilnya, Boyka mendapati 2 anak buah nakal dan langsung mengirim anak buahnya itu ke alam kubur. My opponent. Sementara itu, Chambers masih terlihat sangat kedinginan di luar sana. Dan 3 napi lain yang tak tega melihat Chambers akhirnya memberikan beberapa pakaian penghangat, minuman, serta sepotong roti kepada Chambers. Beberapa saat kemudian, petugas sipir yang melihat Chambers sudah dalam kondisi hangat segera mengumpulkan semua tahanan yang satu blok dengan Chambers dengan menggunakan peluitnya. Kepala lapas marah dan ingin memberi hukuman pada orang yang sudah menolong Chambers. Satu persatu dari 3 orang yang menolong Chambers pun maju. Tapi betapa terkejutnya kepala lapas, begitu juga dengan Chambers. Karena bukan hanya 3, tapi semua napi pun maju dan siap bertanggung jawab menerima hukuman bersama-sama. Hal ini pun membuat Chambers sadar betapa indahnya tolong-menolong dalam kebersamaan. Dan akhirnya mereka pun dihukum di bawah dinginnya salju bersama-sama. Beberapa jam kemudian Gaga datang dan Chambers pun dilepaskan. Di sini Gaga sangat marah besar pada kepala lapas karena sudah berani menghukum Chambers tanpa izin dari Gaga. Karena bagi Gaga, Chambers adalah aset besar yang akan sangat merugikan jika terjadi sesuatu pada Chambers. Di sini Gaga kembali menjumpai Chambers dan memintanya untuk melakukan pertarungan ulang dengan Boyka. Dan jika dia menang, Gaga akan menjamin kebebasan Chambers. Awalnya Chambers menolak. Tapi karena dia ingat pentingnya tolong-menolong, akhirnya Chambers menerima tawaran itu dengan syarat tambahan.
yaitu Gaga harus memberikannya puluhan jaket baru agar Chambers bisa menolong teman-teman satu blok penjaranya yang sedang dihukum di tengah es. I'm gonna need one more thing from you. As you wish. Jaket pun datang dan dibagikan pada penghuni lapas. Krot yang tersentuh dengan kebaikan Chambers pun berterima kasih pada Chambers dan memutuskan untuk memberi pelatihan pada Chambers. Awalnya Chambers menolak karena merasa dia sudah sempurna. Namun mengingat serangan Boyka yang beberapa kali mengenainya, akhirnya Chambers pun mau dilatih oleh Krot. Maybe I underestimated the guy. Di suatu malam, Chambers datang ke ruang Krot. Di sini, Krot menceritakan tentang keponakannya yang cantik yang ingin sekali dia jumpai dan sejarah Krot bisa masuk penjara. She's beautiful, isn't she? Yang mana ternyata Krot tidak pernah bersalah dan dia hanya menggantikan posisi adiknya yang pernah terkena sebuah kasus perampokan. No, I was given only food. Why the hell isn't he here instead of you? Dan di sini terungkap fakta bahwa sesungguhnya nama asli Krot adalah Nikolai. It's Nikolai. Dan keesokan harinya, latihan Chambers dan Boyka pun kembali dilaksanakan dengan intensitas tinggi. Harder. If I press any harder, it's gonna break. Good, man. Hingga tibalah hari pertarungan Boyka dan Chambers. Di sini, Nikolai menjadi tim sukses Chambers. Dan kali ini, Chambers bertarung tanpa menggunakan sepatu. Penonton sudah datang dan taruhan sudah selesai dikumpulkan. Maka siapkan kopi Anda sekarang dan tanpa basa-basi lagi pertarungan pun dimulai. Boyka terlihat semakin hebat di sini hingga pertarungan yang imbang pun terjadi. Bel akhir ronde pertama pun berbunyi. Chambers dan Boyka pun istirahat dan mendapat arahan dari manajer mereka masing-masing. Boyka, make him wait. First round, George, but why you don't use more than... Dan ronde kedua pun dimulai. Di akhir ronde kedua, tiba-tiba aksi saling piting pun terjadi. Ronde kedua pun berakhir dan mereka kembali ke sudut mereka masing-masing. You must finish him or you will rot in this thinking. Bell. Saat istirahat ini, Nikolai meminta Chambers untuk segera menghabisi Boyka. Jika tidak, maka Chambers harus bersiap membusuk di dalam penjara. You must finish him or you will rot. Seketika Chambers teringat masa-masa pahitnya di dalam penjara. Mulai dari digebukin, dimasukin ke sel tikus, sampai disuruh ngurus maksudnya tinja. Dan karena tidak mau lagi berurusan dengan yang namanya maksudnya tinja, Chambers pun jadi termotivasi dan semangatnya kembali berkobar untuk mengalahkan Boyka. Dan pertarungan ronde ketiga pun dimulai. Dan benar saja, di ronde ketiga ini, Chambers langsung mengeluarkan jurus pukulan mautnya yang dia pelajari dari Prabu Anglingdarma.
Hingga tiba di momen adu piting, tanpa basa-basi, Chambers langsung mengeluarkan jurus kuncian mautnya yang dia pelajari dari Nikolai. Dan jurus sakti itu pun berhasil membuat kaki Boyka patah. Boyka pun menyerah dan Chambers pun menang. Setelah menang, sesuai kesepakatan, Chambers pun mendapatkan kebebasannya. Tak hanya itu, bahkan dia juga mendapatkan uang 1 koper. I'm not gonna forget what you did to me. Congratulations, Mr. Chambers. You're cut. Namun sebelum pergi, Chambers kembali menjumpai kepala sipir dan memberikan uang 1 koper itu untuk sebuah kesepakatan. What? I wouldn't try anything stupid, Mr. Chambers. There are I wanna make it. Setelah itu, Chambers menjumpai Nikolai di kamarnya. Awalnya Nikolai mengira Chambers ingin mengucapkan kata perpisahan. Came to say goodbye, huh? Tapi ternyata Chambers ingin membawa Nikolai pergi keluar penjara untuk menjumpai keponakannya yang sangat Nikolai sayangi. Dan Chambers pun sudah membuat kesepakatan dengan kepala sipir menggunakan uang 1 koper tadi. There's an 18-year-old girl. Sepanjang jalan, Nikolai pun merasa terharu melihat kebaikan yang diberikan oleh Chambers kepadanya. Nikolai, you got a lot of time to let it sink. Singkatnya mereka pun sampai di stasiun dan seolah tak percaya, Nikolai kini bisa bertemu lagi dengan keponakan kecilnya yang kini sudah menjadi remaja di stasiun. Dan dengan penuh haru serta air mata, mereka pun melepaskan rindu yang sudah sangat lama terpendam. Bersamaan dengan itu, Chambers pun perlahan pergi diam-diam dengan begitu kerennya. Dan film pun tamat. Wih, keren banget nih Chambers alias S-Man. Walaupun di season pertama film ini, Chambers jadi orang yang sangat menyebalkan, tapi nggak disangka ya, di season kedua ini dia bisa jadi keren banget. Nah, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Oke guys, sampai di sini dulu aja ya video kali ini. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye.